Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang ancaman hukuman riba di 5 fase kehidupan. Sebelum membahas tentang hukumannya, kita akan membahas dulu ganjaran kebaikan bila menjauhi riba. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah atau terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat nantinya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Bukan hanya menghalalkan dagang atau jual beli, tapi Allah mengganjar pelakunya yang jujur dengan kebersamaan dengan para nabi dan syuhada di surga. Pelaku perdagangan termasuk pedagang jasa, bahkan para pegawai yang menjual jasanya ke perusahaan dengan persyaratan tertentu. Di sisi lain, ketika dalam transaksi keuangan seseorang lebih mengutamakan sedekah bukan riba, maka itu menyuburkan hartanya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 276, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Maka perbanyaklah sedekah, jauhilah nafsu-nafsu mencari keuntungan melalui riba yang sebenarnya membinasakan. Ketika Allah sudah memberikan opsi perdagangan yang jujur dan sedekah, namun seseorang masih memilih jalan riba, maka hendaklah ia merenungi ancaman-ancaman hukuman Allah di 5 fase kehidupan bagi pemakan riba, yaitu 1. Hukuman di dunia. Allah memberi ancaman, Allah akan membinasakan pelaku riba. Kapan hukuman di dunia ini diberikan? Rasulullah SAW hanya menyebutkan bahwa akhir urusannya akan miskin. Siapapun yang memperbanyak hartanya dengan cara riba, maka akhir urusannya akan menjadi miskin. Hadis riwayat Ibnu Majah 2279. Hukuman di dunia pun dapat menyengsarakan anak dan keturunannya. 2. Hukuman di alam kubur. Pemakan riba mendapat ancaman hukuman di alam kubur dalam bentuk berenang di sungai darah. Di dalam hadis tentang azab kubur, lalu kami pun berangkat. Kemudian kami mendatangi suatu sungai, aku yaitu Sumurah bin Jundab mengira bahwasannya beliau bersabda, sungai berwarna merah laksana darah. Tiba-tiba di sungai itu ada orang yang sedang berenang, dan di tepi sungai ada seorang lainnya yang sedang mengumpulkan banyak batu. Kemudian orang yang berenang di sungai itu mendatangi orang yang mengumpulkan batu, lalu ia membukakan mulutnya di dekatnya. Maka orang yang mengumpulkan batu itu menyuapkan batu ke mulutnya, lalu ia pergi berenang kembali, kemudian kembali lagi padanya. Setiap kali ia kembali mendatanginya, ia membuka mulutnya dan orang yang mengumpulkan batu itu menyuapkan sebuah batu kepadanya. Aku bertanya kepada keduanya, siapakah mereka ini? Kemudian datang penjelasannya di akhir hadis. Adapun orang yang engkau datangi sedang berenang di sungai lalu disuapkan batu ke mulutnya, maka sesungguhnya ia adalah pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari. 3. Hukuman ketika dibangkitkan dari alam kubur. Mereka akan dibangkitkan dari kuburnya seperti orang sakit ayan karena kerasukan setan.
Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang makan riba tidak dibangkitkan melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Allah menyebutkan di lanjutan ayat, alasan mengapa pemakan riba dibangkitkan seperti orang sakit ayan yang kesurupan setan. Hal itu disebabkan mereka menyatakan bahwa jual beli itu seperti riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Mereka memiliki prinsip demikian karena saking kuatnya upaya pembelaan mereka terhadap riba, sehingga mereka seperti orang gila. 4. Hukuman di mahsyar. Barangkali hukuman ini sangat menakutkan. Ada orang yang ditantang perang oleh Allah di padang mahsyar. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jika kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan untuk berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Quran surat Al-Baqarah 279. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, besok di hari kiamat, para pemakan riba akan dipanggil, ambil senjatamu untuk perang. Orang yang tidak mau meninggalkan riba, dia ditantang perang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika dia tidak mau bertobat, berarti dia pemberontak agama. 5. Hukuman setelah dihisab. Hukuman setelah hisab bagi pemakan riba adalah ancaman neraka. Mereka diancam dengan neraka karena termasuk pelaku kekafiran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah musnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran surat Al-Baqarah 276. Bahkan, pemakan riba divonis kekal di neraka, padahal sedikit saja dosa yang diancam dengan kekekalan di neraka. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Inilah seburuk-buruknya kondisi di akhirat. Semoga Allah menguatkan kita untuk menjauhi riba, karena riba termasuk kelompok dosa besar yang paling besar. Bahkan dalam hadis sahih disebutkan bahwa dosa riba yang paling rendah adalah semisal berzina dengan orang tua sendiri, na'udzubillah min dzalik. Demikianlah penjelasan tentang ancaman hukuman riba di 5 fase kehidupan. Semoga video ini bisa menjadi pengingat sekaligus pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada sahabat dan keluarga kita agar kita semua dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.